Shalom teman-teman dan kakak-kakak semua. Saat ini kami mau bersaksi bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus dalam hidup kami, di mana tahun 2020 ini seluruh bangsa, seluruh dunia dilanda oleh yang namanya COVID-19. Dan puji Tuhan, pada bulan Maret minggu ketiga semua ibadah sudah di rumah masing-masing, dan bulan Maret minggu terakhir kami ada kumpul bersama anak-anak, ada kurang lebih 3 orang yang kumpul di rumah kami, dan saat itu kami sedang berbicara, bercakap-cakap ataupun sharing firman Tuhan, dan tiba-tiba lahirlah ide dari anak-anak bahwa kami akan ada doa bersama di rumah setiap hari Sabtu, awalnya setiap hari Sabtu malam, dan kemudian minggu berikutnya di awal bulan April kami kumpul, itu ada sekitar 5 orang, kami berdoa di rumah. Dan setelah minggu berikutnya kedua kali kami adakan doa, tiba-tiba jumlah anak-anak itu bertambah dari hanya 3 orang saja anak-anak, kini menjadi 8 orang anak, dan saat ini sudah ada 11 orang anak. Dan dari itu kami kumpul, saya langsung teringat bagaimana di gereja selalu dikatakan generasi Yeremia. Jadi kami kasih nama anak-anak yang kumpul doa ini, kami kasih nama generasi Yeremia, pasukan Kristus generasi Yeremia. Jadi kami setiap hari Minggu kami berdoa di tempat ini, di rumah kami, dan kadang juga ada permintaan dari orang tua anak-anak untuk berdoa di rumah mereka, dan kami mengikuti apa yang menjadi permintaan dari orang tua, dari anak-anak yang ada. Dan puji Tuhan, ketika kami sudah kurang lebih 3 bulan di situ kami doa, Tuhan menaruh bagi kami semua generasi Yeremia bahwa kami harus mengumpulkan uang untuk kami memberi makan mereka yang di jalan, karena kami terima rema firman Tuhan yang berkata bahwa ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Jadi hal itu yang memotivasi kami generasi Yeremia, dan anak-anak ini dilatih untuk mulai berdiakonia atau memberi apa yang ada pada mereka. Dan puji Tuhan, hal itu sudah terselenggara. Pada bulan November kami sudah jalan dan memberi makan mereka yang ada di jalanan. Jadi puji Tuhan, semua yang kami butuhkan, yang kami perlukan di dalam kegiatan ini, luar biasa Tuhan menyediakan semua, bahkan berlipat kali ganda Tuhan siapkan. Yang ada Tuhan siapkan donatur-donatur sampai kendaraan mereka siapkan, dan kami tidak mengeluarkan biaya untuk kendaraan, tapi semua itu dari anak-anak generasi Yeremia yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan, di mana kami akan melaksanakan kegiatan sosial kami, yaitu memberi makan mereka yang di jalan. Shalom teman-teman dan kakak-kakak semua. Di sini saya mau bersaksi tentang kami generasi Yeremia memberi makanan kepada orang-orang yang di jalan. Waktu itu saya merasa takut terhadap orang tidak waras. Saat saya memberi makan dan mendoakannya, saya tidak takut lagi, dan saya lebih semangat untuk memberi makan kepada orang-orang di jalan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya ya kakak hari ini ya? Luar biasa dong, banget Kak pastinya. Mazda. Minggu ini tema kita apa sih Kak Mazda? Kakak, minggu ini tema kita adalah kasih Yesus yang Wow banget. Yuk
Adik-adik sebelum mulai ibadah bangkit berdiri dulu ya adik-adik. Terus Kak Masda gak boleh ngapain sih kalau mau Gak ibadah? boleh lagi makan, terus gak boleh lagi tiduran. Gak boleh lagi makan dan gak boleh tiduran ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus udah beri kami kesehatan Tuhan. Sebentar kami akan ibadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Aduh, seru banget ya Kak ya. Seru banget Iya nih. Kakak, sekarang kita mau lanjut lagunya lagi. Apa Kakak lagunya? I love you Jesus. Adik-adik semangat ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus Kak. Aku cinta Yesus lebih dalam di hatiku. Aku cinta Yesus lebih dalam di hatiku. Cintaku lebih dalam di hatiku. Cintaku lebih dalam di hatiku, lebih dalam di hatiku, lebih dalam di hatiku. Haleluya. Haleluya, masih semangat adik-adik? Masih semangat ya. Semangat dong ya. Yuk kita lipat tangannya. Boleh duduk kembali adik-adik. Sebentar kita akan memulai pujian penyembahan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku tak
kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Ya Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus. Oh, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat kita bersuka cita, dan kemarin kita sudah melewati apa? Paskah. Ada sukacita? Kakak yakin semua masih merasa sukacita, amin. Kepalkan tangan kalian, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Adik-adik, sebelum kita dengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau dengar cerita. Tuhan pakai kakak yang akan bawakan firman, biar kami bisa mengerti dan kami bisa memahami cerita dari kakak. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, tidak mau main-main. Kami halaukan dan patahkan, hancurkan segala kuasa setan yang mau mengganggu kami untuk mendengar cerita firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kakak akan sharing kepada adik-adik semua tentang cerita siapa yang Allah undang ke pesta besar. Simak ya adik-adik, kakak harap adik-adik duduk manis, jangan berjalan ke sana kemari, jangan makan, apalagi bercerita. Oke? Amin? Amin. Nah, adik-adik, kita bisa lihat dalam Lukas 14 ayat 7 sampai 24. Hanya kalau kakak mau baca agak kepanjangan ya. Kakak ceritakan sekali lagi aja supaya adik-adik nyimak. Oke? Nah, di kisah ini di rumah seorang Farisi, Yesus baru menyembuhkan pria yang menderita pembengkakan. Yesus sekarang melihat bahwa para tamu berusaha memilih tempat yang terbaik. Jadi dia mengajar mereka tentang kerendahan hati. Yesus berkata apa? Kalau kamu diundang ke pesta pernikahan, jangan duduk di tempat utama, di tempat paling depan. Mungkin tuan rumah mengundang orang yang lebih terhormat daripada kamu. Lalu tuan rumah yang mengundang kalian itu akan datang dan berkata kepadamu, tempat ini untuk dia. Lalu sambil menahan malu, kamu harus pindah ke paling belakang. Ayat itu boleh kita baca. Lukas 14 ayat ke-8. Yesus melanjutkan, kalau kamu diundang, duduklah paling belakang. Supaya ketika orang yang mengundangmu datang, dia akan berkata, sahabatku,
mari duduk di depan. Dan kamu akan dihormati di depan semua tamu. Ini bukan hanya soal kesopanan. Yesus menjelaskan, setiap orang yang meninggikan diri akan apa? Akan apa adik-adik? Direndahkan. Dan siapapun yang merendahkan diri akan pintar, akan ditinggikan. Dapat kita baca di mana? Lukas 14 ayat 10 dan 11. Jadi Yesus ingin agar mereka rendah hati. Yesus lalu berbicara kepada orang Farisi yang mengundang dia. Yesus menjelaskan siapa yang perlu diundang jika dia mau menyenangkan Allah. Kalau kamu membuat acara makan siang atau malam, jangan panggil sahabat atau kakak atau adik atau saudara atau tetangga yang kaya yang banyak uang, karena mungkin mereka juga akan mengundang kamu sebagai balasannya. Tapi kalau kamu membuat pesta, undanglah orang miskin, cacat, pincang, dan buta. Kamu akan bahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Terdapat di mana itu adik-adik? Terdapat dalam Lukas 14 ayat 12 sampai ke 14. Memang wajar kalau kita ingin mengundang teman, keluarga, atau tetangga untuk makan bersama. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa itu salah. Namun, jika kita mengundang orang yang berkekurangan, seperti orang miskin, cacat, atau buta, kita akan di apa adik-adik? Betul sekali, diberkati. Amin. Yesus memberitahu orang Farisi itu, kamu akan mendapat balasannya sewaktu orang-orang benar dibangkitkan. Mendengar itu, seorang tamu berkata, bahagialah orang yang makan di kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 15. Ayo buka semuanya. Baca Lukas 14 ayat 15. Sudah? Lanjut. Tamu itu sadar bahwa makan di kerajaan Allah adalah kehormatan yang luar biasa. Tapi tidak semua orang berpikiran seperti dia. Maka Yesus memberikan perumpamaan ini. Seorang pria membuat pesta yang sangat besar. Dia mengundang banyak orang. Dia menyuruh budaknya pergi kepada para undangan untuk berkata, silakan datang, semuanya sudah siap. Apa-apa saja yang sudah siap kalau pesta adik-adik? Tentunya ada makanan sedap, minuman enak, minuman dingin, bersoda, bahkan snack-snack, ya kan? Ada kue-kue ringan, penganan-penganan ringan, semuanya sudah siap. Tapi mereka semua mulai mencari-cari alasan. Yang pertama berkata, saya baru beli ladang dan harus pergi melihatnya. Maaf, saya tidak bisa datang. Yang lain berkata, saya baru beli 5 pasang sapi dan mau memeriksanya. Maaf, saya tidak bisa datang. Yang lain lagi berkata apa adik-adik? Saya tidak bisa datang karena saya baru saja menikah. Adik-adik, kalau adik-adik mendengar itu, kecewa atau tidak? Di saat adik-adik mengundang teman-teman kita, semuanya tidak mau datang. Semuanya pakai alasan. Nah adik-adik, lihat di Lukas 14 ayat 16 sampai 20. Itu banyak alasan orang-orang yang sudah diundang tadi yang
yang punya undangan pesta itu baca di situ adik-adik. Lanjut, alasan mereka sangat tidak masuk akal. Ladang dan hewan biasanya sudah diperiksa sebelum dibeli, iya kan? Nggak mungkin kita beli. Contoh ya, kakak kasih contoh, beli anjing ya. Anjing kan cute ya, manis ya, lucu. Kayak kakak, manis dan lucu. Nah, di saat kita beli kita nggak periksa. Wah, bulunya sudah rontok, sudah botak di bagian pantat. Masa mau dibeli? Betul tidak? Nah, begitu juga. Jadi alasan-alasannya yang tidak masuk akal. Jadi pria itu sebenarnya tidak perlu memeriksakannya. Pria yang ketiga sudah menikah, bukan sedang mempersiapkan pernikahannya. Jadi dia juga sebenarnya bisa datang dalam acara penting itu. Mendengar alasan-alasan itu, pria yang mengadakan pesta tersebut marah dan memberitahu budaknya, cepat pergi ke semua jalan dan gang di kota ini. Bawa ke sini orang-orang miskin, cacat, buta dan pincang. Setelah itu, ternyata masih ada tempat untuk para tamu yang lain. Jadi, pria itu memberitahu budaknya, pergi ke semua jalan dan gang di luar kota dan desak orang-orang untuk datang. Supaya apa adik-adik? Supaya rumahnya penuh dengan tamu. Saya memberitahukan kalian, para undangan itu tidak akan makan di pesta saya. Dalam Lukas 14 ayat 21 sampai 24. Nah, adik-adik, perumpamaan itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus mengundang orang-orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Undangan itu pertama diberikan kepada orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin rohani, Kak. Ada lagi? Pemimpin siapa? Pemimpin rumah ibadat, Kak. Lagi? Betul, pemimpin agama. Kebanyakan dari mereka menolak undangan itu. Jadi, undangan itu akan diberikan kepada orang-orang lain. Siapakah mereka? Siapa adik-adik? Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Betul sekali. Mereka adalah orang-orang yang menjadi penganut agama Yahudi dan orang Yahudi yang diremehkan oleh para pemimpin agama. Setelah itu adik-adik, undangan yang ketiga yang terakhir akan diberikan kepada orang-orang yang menurut orang Yahudi tidak pantas menyembah Allah. Dapat di mana ayat itu? Didapat di Kisah Para Rasul 10 ayat 28 sampai ke 48. Ya, kata-kata tamu tadi memang benar. Bahagialah orang yang makan di kerajaan Allah dan mereka yang membuka hati mereka. Untuk apa? Untuk diundang oleh Tuhan Yesus. Kakak sekarang punya pertanyaan buat adik-adik. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang Yesus katakan untuk mengajarkan kerendahan hati? Sekali lagi kakak tanya, apa yang Yesus katakan untuk mengajarkan kerendahan hati? Ada yang tahu? Adik-adik, Tuhan Yesus memberi teladan tentang sikap kerendahan hati yang teragung. Ia mengesampingkan kepentingan dirinya. Karena kita semua tahu, Tuhan Yesus itu adalah pencipta. Dia punya kuasa. Nah, berarti kodrat Tuhan itu yang luar biasa. Dia di atas dari itu orang. Tetapi dia mengesampingkan itu semua. Kemuliaan dirinya hanya demi siapa? Demi siapa adik-adik?
demi kakak, demi mama, demi adik-adik, demi papa mama, demi oma opa. Semua manusia. Dari apa yang telah Tuhan Yesus teladankan bagi kita, maka ada beberapa hal yang dapat adik-adik renungkan. Sikap kerendahan hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita hanya tidaklah berarti apa-apa tanpa siapa? Tanpa siapa kuat-kuat adik-adik? Tanpa Tuhan. Keberadaan diri kita yang masih dapat menikmati hidup sampai dengan saat ini, apa yang kita miliki, yang kita banggakan, ada dalam hidup kita, semuanya bersumber dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Orang yang rendah hati adalah orang yang mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati selalu meyakini bahwa hidup ini penuh dengan sukacita apapun keadaannya. Dan orang yang rendah hati selalu menaruh pengharapannya dalam rencana Tuhan Yesus yang baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa adik-adik? Terdapat di dalam apa kotak ini firman Tuhan ini? Adik-adik pasti tahu. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4 di sana bilang apa? Tinggi hati mendahului kehancuran. Apalagi adik-adik, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah adik-adik, biar firman tadi itu menguatkan adik-adik. Ayat-ayat tadi menguatkan adik-adik. Kita harus tetap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Menunjukkan sikap kita yang suka membantu. Karena Tuhan Yesus kasihnya itu sungguh apa adik-adik? Coba keras-keras. Sungguh wow banget. Kasih Yesus sungguh apa? Wow banget. Iya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pertanyaan kedua dari kakak. Jika seseorang mau menyenangkan Allah, siapa yang harus dia undang untuk makan? Dan mengapa itu membuat dia bahagia? Membuat Tuhan bahagia, yaitu kita harus mengundang siapa tadi kakak jelaskan. Coba adik-adik katakan, siapa yang harus kita undang? Betul sekali, yang dengar cerita kakak pasti dia dapat jawabannya. Mengundang orang-orang yang berkekurangan, seperti siapa? Orang miskin, cacat, atau buta. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin adik-adik. Pertanyaan ketiga. Apa arti perumpamaan Yesus tentang pesta yang besar? Tahu adik-adik? Nah, kakak mau kasih tahu. Pokok perumpamaan ini adalah hari kebangkitan dalam kemuliaannya sorgawi pada masa yang akan datang. Bisa adik-adik buka dalam Lukas 14 ayat 14 sampai 15. Juga Lukas 22 ayat yang ke-18. Yaitu kedatangan Kristus kembali untuk membawa umatnya ke dalam kerajaan sorgawi. Siapa yang masuk ke kerajaannya Allah?
Angkat tangan. Siapa yang mau suka masuk kerajaan Allah? Kakak juga mau ke sana. Mama papa kita juga mau ke sana. Semua umat manusia juga mau ke sana adik-adik. Nah, sangat senang dan bersuka cita jika kakak, adik-adik semua masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita bersuka cita, tunjukkan senyummu yang paling lebar. Kalau kita berada bersama-sama di kerajaan surga, kita menunjukkan sukacita yang luar biasa. Mana senyummu? Ekspresikan dong senyum kalian. Nah, gitu dong. Semua kelihatan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Amin adik-adik. Ya, begitu ekspresi kita jika kita semua diundang oleh Yesus. Saat ini, kalau kita mau diundang oleh Yesus, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang apa tadi? Wow banget. Buat kakak-kakak, juga buat adik-adik. Katakan amin. Sekali lagi. Amin. Sekali lagi. Amin. Haleluya. Nah adik-adik, itu sharing kakak. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh tertanam dalam hati kita, bertumbuh serta mengeluarkan buah yang manis rasanya untuk memberkati banyak orang. Saat ini kakak rindu adik-adik semua, tutup mata adik-adik semua. Renungkan kebaikan Tuhan Yesus selama minggu ini sampai hari ini. Apa sih yang sudah Tuhan berikan buat kita? Kakak berikan waktu buat adik-adik untuk berdoa. Berdoa di mana adik-adik merasakan bagaimana Tuhan mencintai kita, bagaimana kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Undang Tuhan dalam hati adik-adik, undang dia adik-adik, karena hanya dengan dia adik-adik merasa kuat, adik-adik merasa ada, merasa berguna, merasa diberkati, bahkan akan menjadi pelayan dan prajurit-prajuritnya Tuhan. Tutup mata kalian adik-adik. Kakak mau kita merasakan kasih Tuhan itu tidak berubah. Karena Tuhan Yesus tetap mengasihi dan sayang kepada kita. Tuhan Yesus mau kita semualah yang terundang masuk dalam kerajaannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena dengan kasih setiamu Tuhan, saat ini kami boleh belajar untuk membuka hati kami, mengundang Engkau masuk dalam hati kami Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajarkan kami semua anak-anak yang mau Tuhan dipakai luar biasa, menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Menjadi terang dan garam di sekeliling kami, memberkati orang tua kami, memberkati teman-teman kami, memberkati teman-teman dimanapun kami pergi berada Tuhan. Kami menjadi Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi suratan terbuka bagi banyak orang. Ya Bapa dalam surga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Lihatlah anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka selalu dengan kekuatan kesehatan. Berkati mereka selalu dengan pendidikan mereka. Hikmat marifat Allah menjadi milik bagian anak-anak ini Tuhan. Berkati akan ketulusan hati mereka yang mau dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, selalu juga dalam kekuatan kesehatan, selalu dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah, memiliki Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin.